Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang perkembangan kurikulum dan kerangka kurikulum di Indonesia. Saya Muhammad Fadil Haroga sebagai moderator, dan rekan-rekan saya pemateri-pemateri lainnya ingin menjelaskan tentang perkembangan dan kerangka kurikulum yang ada di Indonesia. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Inggris, yaitu kata curriculum, yang berarti rencana pelajaran. Kata curriculum sendiri berasal dari kata curure, yang berarti berlari cepat, tergesa-gesa, menjelajahi, menjalani, dan berusaha. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 19 Konstitusi menyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Menurut Swedirjarto, kurikulum merupakan serangkaian pengalaman dan kegiatan belajar yang direncanakan untuk diatasi oleh siswa dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang telah diucapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang berwenang. Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum. Kegiatan yang dilakukan agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut para ahli, pengembangan kurikulum adalah perencanaan kesempatan belajar yang dimaksudkan untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai hingga mana perubahan-perubahan itu yang terjadi pada diri siswa. Proses pengembangan kurikulum 1947, rencana pelajaran terurai sejak Indonesia merdeka. Perubahan arah pendidikan lebih bersifat politis dan orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional, yang mulai ditetapkan asas pendidikan Pancasila. Fokus rencana pelajaran 1974 menekankan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Kurikulum 1964, rencana pendidikan sekolah dasar. Pemerintah kembali menyempurnakan sistem kurikulum pada 1964 sehingga pembelajaran pada program Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosi, dan jasmani. Pendidikan dasar atau sekolah dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan praktis fungsional. Kurikulum 1964 yang bertujuan menciptakan masyarakat sosialis Indonesia. Sekian, terima kasih. Ketiga, Kurikulum 1968, Kurikulum Sekolah Dasar. Kurikulum 1968 merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara murni dan konsekuensi, kurikulum ini membentuk manusia bertujuan
bertujuan manusia Pancasila sejati, kuat, sehat, jasmani, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran, kelompok, pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Yang keempat, Kurikulum 1973 proyek perintis sekolah pembangunan. Tahun 1973, pemerintah mengadakan proyek perintis sekolah pembangunan sebagai sekolah laboratorium rasionalnya untuk meningkatkan mutu pendidikan. Proses pembelajaran perlu menerapkan sistem belajar tuntas dan maju berkelanjutan melalui sistem modul. Hasil dari rintisan ini sangat menggembirakan, namun oleh pengambilan kebijakan tersebut pada waktu itu dianggap terlalu mahal biayanya sehingga tidak layak untuk didiseminasikan secara nasional. Terima kasih. Kurikulum 1975 yaitu kurikulum sekolah dasar. Nah, kurikulum ini menekankan pendidikan lebih efektif dan efisien. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Dikenal dengan istilah satuan pelajaran yaitu satuan bahasaan. Terus yang nomor 6 yaitu kurikulum 1984 yang disebutkan di dalam kurikulum itu. Kurikulum ini mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut kurikulum 1975 disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Terus sehingga peserta didik harus aktif daripada gurunya. Dari mengamati sesuatu pengelompokan, mendiskusikan, dan sehingga melaporkan hasil kerja mereka. Lalu ada nomor 7 yaitu tentang kurikulum 1994. Pada tahun 1994, pemerintah memperbarui kurikulum sebagai upaya memadukan kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Kurikulum 1994 dibuat sebagai penyempurna kurikulum 1984 dan dilaksanakan sebagai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Terus kurikulum 1994 juga bersifat populis, yaitu yang memperlakukan satu sistem kurikulum untuk semua siswa di seluruh Indonesia. Dalam pengajaran suatu mata pelajaran hendaknya disesuaikan dengan konsep dan pokok pembahasan dan perkembangan berpikirnya siswa, sehingga diharapkan akan terdapat keserasian antara pengajaran yang menekankan pada pemahaman konsep dan pengajaran yang menekankan keterampilan. Kurikulum 2004, kurikulum 2006, dan kurikulum 2013. Kurikulum 2004 yaitu KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Program pendidikan berbasis kompetensi itu harus mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama, pemilihan kompetensi harus sesuai.
Yang kedua, spesifikasi indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi. Dan yang ketiga itu pengembangan pembelajaran. Adapun KBK memiliki ciri-ciri. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian siswa baik secara individual maupun klasikal, dan berorientasi pada hasil belajar dan keberagamaan. Kegiatan belajar menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar itu tidak hanya dari guru saja, melainkan sumber belajar dari lainnya yang memuat unsur edukatif. Selanjutnya ada kurikulum 2006, yaitu KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Pada kurikulum ini hampir sama dengan kurikulum 2004. Perbedaannya terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada jiwa dari desentralisasi sistem pendidikan Indonesia. Pada kurikulum 2006 ini, pemerintah pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Guru dituntut mampu mengembangkan sendiri dan silabus penilaian harus sesuai dengan sekolah atau daerahnya. Hasil pembelajaran dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi satu perangkat yang dinamakan KTSP. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013 ini mengandung aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap perilaku. Materi yang terlihat ada di materi Bahasa Indonesia, IPS, PKN, sedangkan materi tambahannya adalah materi MTK. Kemudian materi selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan kurikulum 2013. Di sini ahli pengamat pendidikan yaitu Darmaning Tias memaparkan sebuah kelebihan dan kekurangan dari kurikulum 2013. Yang pertama yaitu kelebihan kurikulum 2013. Yang pertama, memiliki konsep yang jelas terhadap lulusan yang ingin dicapai. Kemudian masing-masing kompetensi mata pelajaran memiliki tujuan menyetarakan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian yang kedua yaitu mengemas mata pelajaran menjadi lebih maknawi dan kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran tematik, integratif, dan produktif sistematik. Kemudian yaitu kekurangan dari kurikulum 2013. Yang pertama, adanya kontradiksi karena mau melahirkan manusia yang kreatif, kritis, inovatif, tapi penuh materi yang normatif karena ada penambahan jam belajar agama. Kemudian yang kedua yaitu berharap proses pembelajaran telah leluasa tetapi ada penambahan jam pembelajaran. Yang ketiga yaitu kurikulum 2013 cocok untuk sekolah yang sudah maju dan gurunya punya semangat belajar tinggi, masyarakat yang sudah terdidik, murid yang memiliki kemampuan dan fasilitas setara. Kemudian yang terakhir yaitu kekurangan lainnya terletak pada penggunaan ujian nasional atau UN sebagai evaluasi standar proses pembelajaran siswa aktif. Sekian. Tahap implementasi 2013 dalam kurung K13 kurikulum 2013 adalah pengembangan dari kurikulum tahun 2006 yang disusun pada tujuan pendidikan nasional dan berdasarkan evaluasi kurikulum sebelumnya. Dalam menjawab tantangan yang dihadapi bangsa di masa depan, pengembangan kurikulum 2013 khususnya terletak pada 1. Keseimbangan pengetahuan, sikap, keterampilan. 2. Pendekatan statistik pembelajaran. 3. Model pembelajaran. 4. Penilaian otentik. Publik akan dilibatkan dalam proses perbaikan ini dengan keyakinan bahwa kolaborasi masyarakat dan pemerintah yang baik kan menghasilkan kurikulum yang tepat menjawab kebutuhan
anak-anak di seluruh Indonesia menyongsong dunia.